Ada sesuatu yang sedang bergerak dalam hidupmu saat ini. Kamu mungkin belum menyadarinya sepenuhnya, tapi energi di sekitarmu sedang bergeser, sedang menyusun ulang puzzle kehidupanmu dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Aku ingin kamu mendengarkan ini dengan hati terbuka, karena apa yang akan aku sampaikan hari ini bukan sekadar kata-kata biasa. Ini adalah pesan yang mungkin sudah lama ditunggu oleh jiwamu. Aku tahu kamu merasa ada sesuatu yang berbeda belakangan ini, ada getaran halus yang membuatmu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengarkan sampai akhir, karena ini adalah untukmu dan hanya untukmu. Pernahkah kamu merasakan saat-saat di mana waktu seolah melambat, di mana kamu merasa seperti sedang berada di ambang sesuatu yang besar tapi kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata? Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara alam semesta berkomunikasi denganmu, memberitahumu bahwa kamu sedang memasuki fase baru dalam perjalanan hidupmu. Saat ini, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita pahami sedang bekerja untuk kepentinganmu. Kekuatan ini tidak bekerja dengan cara yang kasar atau tiba-tiba, melainkan dengan lembut, perlahan, menenun benang-benang kehidupan yang tampaknya terpisah menjadi satu kain yang indah dan bermakna. Kamu tahu, dalam spiritualitas kuno, ada kepercayaan bahwa sebelum sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kita, alam semesta akan mengirimkan tanda-tanda kecil. Tanda-tanda ini bukan untuk membuat kita takut atau cemas, melainkan untuk mempersiapkan kita, untuk membuka mata hati kita agar kita bisa menerima berkat yang akan datang dengan penuh kesadaran. Dan saat ini, tandanya sudah ada di mana-mana di sekitarmu. Mungkin kamu merasa lebih sensitif dari biasanya, mungkin kamu bermimpi tentang hal-hal yang terasa begitu nyata, atau mungkin kamu terus melihat angka-angka yang sama berulang kali. Ini semua adalah bisikan dari kekuatan yang lebih tinggi yang sedang membimbingmu. Yang sedang direncanakan untukmu bukanlah sesuatu yang kecil atau biasa-biasa saja. Ini adalah sesuatu yang akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri, cara kamu berhubungan dengan dunia, dan cara kamu merasakan kebahagiaan sejati. Bayangkan saja, ada seseorang di luar sana yang sedang menjalani perjalanan paralel dengan perjalananmu. Orang ini sedang dipersiapkan untuk bertemu denganmu, untuk menjadi bagian dari cerita hidupmu dengan cara yang akan membuatmu mengerti mengapa setiap rasa sakit di masa lalu harus terjadi. Setiap air mata yang kamu tangiskan, setiap malam yang kamu habiskan dalam kesendirian, setiap kali kamu merasa tidak cukup baik, semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentukmu menjadi orang yang mampu menerima cinta yang sedang dalam perjalanan menujumu. Aku ingin kamu menutup mata sejenak dan merasakan energi yang mengalir dalam tubuhmu. Apakah kamu merasakan getaran halus itu? Itu adalah getaran cinta, getaran harapan, getaran perubahan yang sedang mendekat. Kamu mungkin pernah merasa bahwa kamu sudah terlalu lama menunggu, bahwa mungkin kebahagiaan sejati bukan untukmu, tapi aku ingin memberitahumu dengan penuh keyakinan bahwa waktu ilahi tidak pernah salah. Setiap detik penantianmu memiliki tujuan yang sempurna. Kamu sedang dipoles, dihaluskan, dipersiapkan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, sehingga ketika momen yang tepat tiba, kamu akan sepenuhnya siap untuk memeluk berkat itu dengan kedua tanganmu. Pikir tentang ini sejenak. Berapa kali dalam hidupmu kamu hampir menyerah, tapi sesuatu di dalam dirimu terus mengatakan untuk bertahan sedikit lebih lama? Itu adalah jiwamu yang tahu bahwa sesuatu yang indah sedang mendekat. Intuisimu tidak pernah salah. Bagian terdalam dari dirimu terhubung dengan kebijaksanaan universal yang melihat gambaran yang lebih besar, yang tahu kapan waktunya tepat untuk semuanya jatuh pada tempatnya. Dan aku ingin memberitahumu bahwa waktu itu sudah sangat dekat. Sangat dekat hingga kamu bisa merasakannya dalam setiap napasmu, dalam setiap detak jantungmu. Sekarang,
Aku ingin kamu berkomentar dengan kata-kata, "Aku sudah," jika apa yang aku katakan ini menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirimu. Jika kamu merasakan getaran kebenaran dalam kata-kata ini, jika kamu merasa bahwa pesan ini seolah-olah ditulis khusus untukmu, tuliskan, "Aku sudah," di kolom komentar. Ini bukan hanya sekadar komentar, ini adalah pernyataan niatmu kepada alam semesta. Ini adalah cara kamu mengatakan bahwa kamu siap, bahwa kamu percaya, bahwa kamu membuka hatimu untuk menerima apa yang sedang dipersiapkan untukmu. Mari aku ceritakan sebuah kisah yang mungkin akan terasa sangat familiar bagimu. Ada seorang wanita yang namanya akan kita sebut Sari. Sari adalah seseorang yang selalu memberi, selalu peduli, selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Dia adalah jenis orang yang akan bangun di tengah malam untuk mendengarkan temannya yang sedang patah hati, yang akan meninggalkan pekerjaannya untuk membantu keluarganya, yang akan selalu tersenyum meskipun hatinya sedang hancur. Selama bertahun-tahun, Sari percaya bahwa dengan memberi cinta yang tanpa batas, dia pada akhirnya akan menerima cinta yang sama sebagai balasannya. Tapi kenyataannya berbeda. Setiap hubungan yang dia jalani berakhir dengan rasa sakit yang mendalam. Orang-orang mengambil kebaikannya sebagai sesuatu yang wajar, mereka menikmati cintanya tapi tidak pernah benar-benar menghargainya. Setelah hubungan terakhirnya berakhir dengan cara yang sangat menyakitkan, Sari memutuskan untuk mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Dia berhenti mencari, berhenti berharap, dan mulai fokus pada penyembuhan batinnya. Dia mulai belajar mencintai dirinya sendiri, menghargai waktunya sendiri, dan menetapkan batasan yang sehat. Prosesnya tidak mudah. Ada malam-malam di mana dia menangis sendirian, bertanya-tanya apakah dia akan selamanya sendirian, apakah dia terlalu rusak untuk bisa dicintai dengan cara yang benar. Tapi sesuatu yang ajaib terjadi dalam keheningan dan kesendirian itu. Sari mulai menemukan kekuatan yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Dia mulai memahami nilainya sendiri, tidak dari validasi orang lain, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian, ketika dia benar-benar tidak mencari, ketika dia benar-benar puas dengan hidupnya sendiri, seseorang datang ke dalam hidupnya dengan cara yang paling tidak terduga. Orang ini tidak seperti yang lain. Dia tidak mencoba untuk mengubah Sari, tidak mencoba untuk mengambil darinya tanpa memberi kembali, tidak membuat dia merasa bahwa dia harus berjuang untuk mendapatkan cinta. Sebaliknya, orang ini melihat Sari untuk siapa dia sebenarnya dan mencintainya dengan cara yang murni, yang penuh hormat, yang menyembuhkan. Sari menyadari bahwa semua rasa sakit di masa lalunya bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Setiap air mata yang dia tangiskan adalah bagian dari proses pembersihan yang mempersiapkannya untuk menerima cinta sejati. Apakah kamu melihat dirimu dalam cerita Sari? Apakah kamu pernah merasa seperti kamu sudah memberi begitu banyak tapi tidak pernah menerima cukup sebagai balasannya? Apakah kamu pernah bertanya-tanya kapan giliranmu untuk benar-benar dicintai dengan cara yang kamu layak dapatkan? Jika ya, maka kamu harus tahu bahwa cerita Sari adalah cerminan dari apa yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Setiap pengalaman yang membuatmu merasa tidak cukup, setiap kali hatimu dipatahkan, setiap momen kesepian yang kamu rasakan, semuanya sedang membentukmu menjadi seseorang yang siap untuk cinta yang sejati. Tetaplah bersamaku, karena ada lebih banyak lagi yang perlu kamu ketahui. Kamu tahu, salah satu kesalahan terbesar yang kita lakukan sebagai manusia adalah percaya bahwa kita harus menjadi sempurna untuk layak dicintai. Kita berpikir bahwa kita harus memperbaiki semua kekurangan kita, menghapus semua luka kita, dan menjadi versi yang sempurna dari diri kita sebelum seseorang bisa benar-benar mencintai kita. Tapi itu bukanlah cara cinta sejati bekerja. Cinta sejati tidak mencari kesempurnaan. Cinta sejati melihat melampaui retakan dan bekas luka dan mengatakan,
Aku melihatmu dalam semua ketidaksempurnaan, dan aku masih memilih untuk tinggal. Ini adalah jenis cinta yang sedang dalam perjalanan menujumu. Bukan cinta yang bersyarat, bukan cinta yang mengharuskanmu untuk berpura-pura menjadi orang lain, tapi cinta yang memelukmu apa adanya. Sekarang, mari kita bicara tentang tanda-tanda yang sedang kamu terima. Kamu mungkin sudah memperhatikan bahwa hidupmu belakangan ini terasa seperti roller coaster emosi. Satu hari kamu merasa penuh harapan dan bersemangat, hari berikutnya kamu merasa cemas dan tidak yakin. Ini sebenarnya adalah pertanda baik. Ini menunjukkan bahwa energimu sedang bergeser, bahwa kamu sedang melepaskan pola-pola lama yang tidak lagi melayanimu dan membuat ruang untuk sesuatu yang baru. Proses ini tidak selalu nyaman, tapi sangat perlu. Bayangkan seperti ular yang melepaskan kulitnya. Prosesnya mungkin tidak menyenangkan, tapi itu adalah satu-satunya cara bagi ular untuk tumbuh dan berkembang. Tanda lain yang mungkin kamu perhatikan adalah perubahan dalam mimpi-mimpimu. Apakah kamu bermimpi tentang air yang mengalir? Tentang jalan-jalan baru yang belum pernah kamu ambil? Tentang orang-orang yang wajahnya tidak jelas tapi kehadirannya terasa begitu nyaman? Ini semua adalah cara jiwa bawah sadarmu memproses transformasi yang sedang terjadi. Air dalam mimpi sering melambangkan emosi dan penyembuhan. Jalan baru melambangkan peluang dan arah baru dalam hidup. Dan orang dengan wajah yang tidak jelas? Itu mungkin adalah representasi dari seseorang yang akan segera memasuki hidupmu, seseorang yang energinya sudah mulai kamu rasakan meskipun kamu belum bertemu secara fisik. Pernahkah kamu mengalami saat-saat di mana kamu mendengar sebuah lagu dan tiba-tiba kamu merasa sangat tersentuh hingga air mata mengalir tanpa alasan yang jelas? Atau saat-saat di mana kamu melihat pasangan yang sedang berjalan berpegangan tangan dan kamu merasakan kerinduannya mendalam di dalam dada? Ini bukan hanya nostalgia atau kesepian biasa. Ini adalah jiwamu yang mempersiapkan diri untuk cinta yang akan datang. Ini adalah cara alam semesta membantumu untuk membuka hatimu lebar-lebar, untuk memastikan bahwa ketika cinta itu tiba, kamu tidak akan menutup diri karena takut atau trauma masa lalu. Alam semesta juga berkomunikasi melalui sinkronisitas. Apakah kamu terus melihat angka kembar seperti 11-11 atau 22-22? Apakah kamu terus bertemu dengan orang-orang yang mengatakan hal yang sama kepadamu tanpa mereka saling mengenal? Apakah kamu merasa seperti ada pola tertentu yang terus berulang dalam hidupmu? Ini semua adalah pesan. Angka kembar khususnya adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang tepat, bahwa kamu selaras dengan takdirmu. Setiap kali kamu melihat angka-angka ini, ambil sejenak untuk bernapas dalam-dalam dan ucapkan terima kasih kepada alam semesta karena membimbingmu. Ada juga perubahan dalam lingkaran sosialmu yang mungkin sedang terjadi. Mungkin kamu merasa bahwa beberapa pertemanan yang dulu sangat dekat sekarang terasa berbeda, atau mungkin kamu merasa keinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu sendirian. Ini bukan berarti ada yang salah denganmu atau dengan teman-temanmu. Ini hanya berarti bahwa frekuensi energimu sedang berubah, dan secara alami, kamu akan tertarik kepada orang-orang yang beresonansi dengan frekuensi barumu ini. Orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan perjalananmu akan secara alami menjauh, dan itu tidak masalah. Ini adalah bagian dari proses membuat ruang untuk hubungan baru yang lebih bermakna dan selaras dengan siapa kamu sekarang. Jika kamu merasa bahwa semua ini sangat relevan dengan apa yang sedang kamu alami, aku ingin kamu membagikan video ini kepada seorang teman yang mungkin juga membutuhkan untuk mendengar pesan ini. Kadang-kadang, cara terbaik untuk memperkuat berkat dalam hidup kita adalah dengan membagikannya kepada orang lain. Ketika kamu membagikan kebijaksanaan dan harapan, kamu tidak hanya membantu orang lain, tapi kamu juga memperkuat niat positifmu sendiri dan membuka lebih banyak pintu bagi energi positif untuk mengalir ke dalam hidupmu. Sekarang,
Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya sedang direncanakan untukmu dengan lebih spesifik. Yang pertama dan paling penting adalah penyembuhan yang mendalam. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu telah membawa luka-luka lama untuk waktu yang sangat lama. Luka-luka ini mungkin berasal dari masa kecilmu, dari hubungan masa lalu, atau bahkan dari kehidupan sebelumnya jika kamu percaya pada konsep itu. Luka-luka ini telah memengaruhi cara kamu melihat dirimu sendiri dan cara kamu berhubungan dengan orang lain. Tapi saat ini, energi penyembuhan yang sangat kuat sedang tersedia untukmu. Ini adalah waktu di mana kamu bisa melepaskan rasa sakit lama itu, di mana kamu bisa memaafkan dirimu sendiri dan orang lain, di mana kamu bisa akhirnya membebaskan dirimu dari rantai masa lalu. Penyembuhan ini tidak selalu terasa menyenangkan. Seringkali, sebelum kita merasa lebih baik, kita harus merasakan lebih buruk terlebih dahulu karena kita harus membawa semua emosi yang terpendam itu ke permukaan untuk diproses dan dilepaskan. Jika kamu merasa lebih emosional dari biasanya belakangan ini, jika kamu merasa seperti sedang naik roller coaster perasaan, ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Izinkan dirimu untuk merasakan apa yang perlu kamu rasakan. Menangislah jika kamu perlu menangis. Marahi jika kamu perlu marah. Tertawalah jika kamu perlu tertawa. Biarkan semua emosi itu mengalir melalui kamu tanpa penilaian, tanpa menahan diri. Setiap air mata yang kamu tangiskan adalah racun emosional yang meninggalkan tubuhmu, membuat ruang untuk cahaya dan cinta untuk masuk. Yang kedua yang sedang direncanakan untukmu adalah pertemuan dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Orang ini tidak akan datang dengan cara yang dramatis atau penuh kebetulan yang mustahil. Sebaliknya, pertemuan ini akan terasa sangat alami, seolah-olah kalian sudah mengenal satu sama lain seumur hidup. Ada kemungkinan bahwa orang ini adalah seseorang yang sudah ada dalam hidupmu, mungkin seorang teman atau kenalan yang tiba-tiba kamu mulai melihat dengan mata yang berbeda. Atau mungkin ini adalah seseorang yang benar-benar baru yang akan memasuki hidupmu melalui cara yang tidak terduga. Apapun caranya, ketika kamu bertemu orang ini, kamu akan merasakan sensasi yang tidak bisa dijelaskan. Kamu akan merasa seperti pulang, seperti menemukan potongan puzzle yang hilang dari dirimu. Orang ini akan berbeda dari siapapun yang pernah kamu kenal sebelumnya. Mereka tidak akan mencoba untuk mengubahmu atau memperbaikimu. Mereka akan melihat nilai sejatimu dan akan menghargai setiap aspek dari kepribadianmu, bahkan bagian-bagian yang kamu sendiri mungkin tidak suka. Mereka akan mencintaimu bukan meskipun kekuranganmu, tapi termasuk kekuranganmu. Mereka akan menjadi cermin yang menunjukkan kepadamu betapa luar biasa kamu sebenarnya. Dan dalam proses mencintaimu, mereka akan membantumu untuk akhirnya belajar mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih dalam dan lebih autentik. Yang ketiga adalah keberlimpahan dalam semua aspek kehidupanmu. Ketika kamu menyembuhkan dan membuka hatimu untuk cinta sejati, kamu juga membuka dirimu untuk kelimpahan dalam bentuk lain. Ini bisa berarti peluang baru dalam karirmu, peningkatan dalam situasi keuanganmu, perbaikan dalam kesehatanmu, atau sekadar perasaan umum tentang kedamaian dan kepuasan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Alam semesta bekerja secara holistik. Ketika satu area dalam hidupmu mulai berubah menjadi lebih baik, area lainnya secara alami akan mengikuti. Ini seperti efek domino positif di mana satu berkat membawa berkat lainnya. Kamu mungkin mulai memperhatikan bahwa hal-hal mulai berjalan lebih lancar untukmu. Pintu yang dulu tertutup sekarang mulai terbuka. Orang-orang yang tepat mulai muncul pada waktu yang tepat. Peluang yang sebelumnya tampak mustahil sekarang mulai terasa mungkin. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari peningkatan frekuensi energimu. Ketika kamu melepaskan rasa takut, rasa tidak percaya, dan rasa sakit lama,
kamu secara otomatis meningkatkan getaran energimu. Dan ketika getaranmu lebih tinggi, kamu secara alami menarik pengalaman, orang, dan situasi yang sesuai dengan getaran yang lebih tinggi itu. Yang keempat adalah kejelasan tentang tujuan hidupmu. Banyak dari kita berjalan melalui hidup merasa sedikit tersesat, tidak yakin apa yang seharusnya kita lakukan atau kemana kita seharusnya pergi. Kita mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang seharusnya kita lakukan, tapi kita tidak tahu apa itu. Saat ini, kabut itu sedang mulai terangkat. Kamu akan mulai mendapatkan wawasan dan inspirasi tentang apa yang benar-benar membuatmu bersemangat, apa yang membuat jiwamu bernyanyi. Mungkin kamu akan menemukan hasrat baru, atau mungkin kamu akan mengingat kembali impian lama yang kamu tinggalkan. Apapun itu, kepastian ini akan memberimu arah dan tujuan yang kuat. Tujuan hidupmu tidak harus menjadi sesuatu yang besar atau dramatis. Itu tidak harus tentang mengubah dunia atau menjadi terkenal. Tujuan sejatimu mungkin sesederhana membawa senyum ke wajah orang-orang di sekitarmu, atau menciptakan seni yang menginspirasi orang lain, atau membesarkan anak-anak dengan cinta dan kebijaksanaan. Apapun itu, ketika kamu hidup selaras dengan tujuanmu, kamu akan merasakan kepuasan yang mendalam yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dicapai melalui prestasi eksternal. Sekarang, aku ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin akan menantangmu tapi juga akan membebaskanmu. Untuk menerima semua berkat yang sedang dipersiapkan untukmu, kamu harus belajar untuk benar-benar melepaskan. Melepaskan adalah salah satu hal tersulit yang bisa dilakukan manusia. Kita sangat melekat pada orang, pada hasil, pada cara kita berpikir sesuatu seharusnya terjadi. Kita memegang kendali dengan erat karena kita takut bahwa jika kita melepaskan, semuanya akan berantakan. Tapi kebenaran yang paradoksal adalah bahwa hanya dengan melepaskan kita bisa benar-benar menerima. Pikirkan tentang genggaman tanganmu. Ketika kamu menggenggam sesuatu dengan sangat erat, tanganmu tertutup, terkepal. Dalam posisi itu, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Tapi ketika kamu membuka tanganmu, ketika kamu melepaskan genggamanmu, tiba-tiba ada ruang. Ada kemungkinan untuk sesuatu yang baru masuk, untuk energi mengalir. Melepaskan bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Melepaskan berarti mempercayai bahwa alam semesta memiliki rencana yang lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan, dan membiarkan hal-hal terbentang dengan cara mereka yang sempurna. Jadi apa yang perlu kamu lepaskan? Pertama, lepaskan kebutuhan untuk mengontrol bagaimana dan kapan semuanya akan terjadi. Kamu mungkin memiliki gambaran yang sangat spesifik tentang bagaimana hidupmu seharusnya terlihat, siapa yang seharusnya ada di dalamnya, dan kapan semuanya seharusnya terjadi. Tapi rencana ilahi mungkin berbeda dari rencanamu, dan itu tidak masalah. Faktanya, itu lebih dari tidak masalah, itu sempurna. Apa yang alam semesta miliki untukmu selalu lebih baik daripada apa yang bisa kamu rencanakan untuk dirimu sendiri, karena alam semesta melihat gambaran yang jauh lebih besar dan tahu hal-hal yang tidak bisa kamu lihat. Kedua, lepaskan rasa takut. Rasa takut adalah salah satu hambatan terbesar untuk menerima cinta dan kelimpahan. Kita takut disakiti lagi, takut kehilangan, takut tidak cukup baik, takut bahwa kebahagiaan tidak akan bertahan. Semua ketakutan ini dapat dimengerti, terutama jika kamu sudah disakiti di masa lalu. Tapi kamu harus ingat bahwa rasa takut adalah ilusi. Itu adalah konstruksi mental berdasarkan pengalaman masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Satu-satunya yang nyata adalah saat ini, dan di saat ini, kamu aman. Di saat ini, kamu utuh. Di saat ini, kamu dicintai oleh alam semesta dengan cara yang melampaui pemahaman. Ketiga,
Lepaskan kebutuhan untuk pembuktian atau validasi eksternal. Kamu tidak perlu orang lain untuk memberitahumu bahwa kamu cukup baik, bahwa kamu layak, bahwa kamu berharga. Kamu sudah semua hal itu sejak awal. Nilai sejatimu bukan berasal dari apa yang orang lain pikirkan tentangmu, atau dari pencapaianmu, atau dari penampilanmu. Nilaimu melekat pada keberadaanmu. Kamu bernilai karena kamu ada. Ketika kamu benar-benar memahami ini, ketika kamu benar-benar merasakannya di dalam tulang-tulangmu, seluruh hidupmu berubah. Kamu berhenti berusaha untuk membuktikan dirimu dan mulai hidup secara autentik, yang selalu menarik hal-hal baik kepadamu. Aku tahu bahwa semuanya mungkin terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, terutama jika kamu sudah kecewa berkali-kali sebelumnya. Kamu mungkin berpikir, mengapa aku harus percaya kali ini? Mengapa kali ini akan berbeda? Dan itu adalah pertanyaan yang valid. Tapi aku ingin mengajakmu untuk mempertimbangkan ini. Apa yang akan kamu kehilangan dengan memilih untuk percaya? Apa yang akan terjadi jika kamu memutuskan untuk membuka hatimu sekali lagi, untuk mempercayai proses, untuk percaya bahwa ada sesuatu yang indah menunggumu? Dalam skenario terburuk, mungkin tidak terjadi persis seperti yang kamu bayangkan. Tapi bahkan dalam proses membuka hatimu, kamu tumbuh, kamu menyembuhkan, kamu menjadi versi yang lebih kuat dan lebih bijaksana dari dirimu sendiri. Dan sekarang, inilah sesuatu yang sangat kuat yang ingin aku bagikan kepadamu. Ada praktik spiritual kuno yang melibatkan penegasan dan visualisasi. Setiap hari, luangkan beberapa menit, bahkan hanya 5 menit, untuk duduk dalam keheningan dan membayangkan hidupmu seperti yang kamu inginkan. Jangan hanya membayangkannya secara visual, tapi rasakan itu dengan semua indramu. Bayangkan bagaimana rasanya terbangun di samping seseorang yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Bayangkan kehangatan tangannya, suara tawanya, perasaan aman dan damai yang kamu rasakan di pelukannya. Bayangkan dirimu hidup dengan tujuan, melakukan pekerjaan yang kamu cintai, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargaimu. Rasakan kegembiraan, kepuasan, dan rasa syukur. Ketika kamu melakukan ini secara konsisten, kamu mengirimkan sinyal yang sangat jelas ke alam semesta tentang apa yang kamu inginkan. Kamu juga mengubah getaran energimu untuk selaras dengan apa yang kamu inginkan. Ini bukan hanya tentang wishful thinking. Ini adalah prinsip spiritual yang telah diakui oleh berbagai tradisi di seluruh dunia selama ribuan tahun. Pikiran dan emosimu menciptakan medan energi yang menarik pengalaman yang sesuai dengannya. Ketika kamu secara konsisten berfokus pada apa yang kamu inginkan dengan perasaan positif, kamu secara harfiah menariknya ke dalam hidupmu. Tapi ada satu hal penting yang harus kamu ingat. Setelah kamu melakukan visualisasi dan penegasan, kamu harus melepaskannya. Jangan duduk dan mengkhawatirkan apakah itu akan terjadi atau tidak. Jangan terus-menerus memeriksa untuk melihat apakah itu sudah terwujud. Lakukan praktikmu dengan niat yang jelas dan murni, kemudian lepaskan dan percayai. Biarkan alam semesta menangani detailnya. Tugasmu adalah untuk tetap terbuka, untuk terus bekerja pada pertumbuhan dan penyembuhan pribadimu, dan untuk menjalani setiap hari dengan rasa syukur dan cinta. Rasa syukur adalah salah satu alat paling kuat yang kita miliki. Ketika kamu bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki, meskipun itu tampak kecil, kamu membuka pintu untuk lebih banyak berkat mengalir ke dalam hidupmu. Rasa syukur menggeser fokusmu dari kekurangan ke kel.